kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan pada hari ini. Kami dapat memuji-Mu, menyembah-Mu, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan, kasih, dan kemurahan-Mu yang tidak ada habis-habisnya dalam hidup kami ini. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak, kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dengan suara yang keras, 2, 3, Mazmur 91, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap
orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sekarang berfirmanlah kepada setiap kami. Allah Roh Kudus, urapi kami semua. Buat kami mengerti akan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat menjadi pelita buat kaki kami dan terang buat jalan hidup kami. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Ya, shalom Bapak Ibu semuanya. Apa kabarnya? Haleluya, luar biasa, dahsyat, ajaib ya. Senang sekali hari ini Senin 13 Februari 2023 boleh bersama-sama kembali dengan keluarga Tuhan, anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang renungan kita sudah masuk di kitab Amsal pasal yang keempat. Mari kita akan baca bersama-sama terlebih dahulu ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Dari Amsal pasal yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku, sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku. Katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku. Berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Nah, Bapak Ibu sekalian, ayat yang baru kita baca ini merupakan pendidikan kepada anak-anak, ya. Nah, kalau kita dipercayakan oleh Tuhan untuk memiliki anak, itu adalah sungguh suatu anugerah. Karena anak itu adalah ciptaan Tuhan
yang paling mulia di atas muka bumi ini, dan kita sebagai orang tua itu adalah wakil Allah, ya. Jadi kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan untuk setiap anak-anak yang dipercayakan dalam hidup kita ini. Nah, ini cerita bagaimana ketika Salomo masih kecil. Kita tahu bahwa Salomo anak daripada Daud. Daud dikenal sebagai seorang yang cinta Tuhan. Daud seorang yang mengasihi Tuhan. Maka ketika Salomo masih kecil, masih dalam keadaan lemah sebagai seorang anak, maka Daud sebagai ayahnya, dia mendidik anaknya sedemikian rupa. Nah, di dalam mendidik anak, selain dengan perkataan, maka hal yang penting itu juga dengan keteladanan. Bersama saya ucapkan keteladanan. 2, 3, keteladanan. Hari-hari ini saya suka berbicara kepada banyak orang tentang pentingnya keteladanan. Sehingga orang dapat melihat Kristus melalui kehidupan kita. Selain melalui ucapan kita yang mengabarkan tentang kabar baik, yang menceritakan tentang Yesus, tapi juga harus disertai dengan keteladanan dalam perbuatan. Nah, satu hal yang perlu kita ketahui bahwa setiap anak, ya, setiap anak di mana saja, kapan saja, maka hal yang pertama yang dia kagumi yaitu ketika melihat orang tuanya itu sebagai Tuhan, ya. Kalau ditanya siapa yang paling hebat, ya, kalau tanya maka anak itu akan bilang yang paling hebat adalah papa. Siapa yang paling hebat lagi? Yang paling hebat adalah mama, ya. Jadi anak-anak itu bangga dengan papa dan mamanya. Karena papa dan mamanya itu adalah pribadi yang pertama kali dikenal oleh anak-anak kita masing-masing, Bapak Ibu sekalian. Nah, anak-anak itu kemudian selain melihat papa mamanya sebagai pribadi yang hebat, mereka melihat papa mamanya sebagai pahlawan, ya. Melihat papa mamanya itu sebagai Tuhan. Meskipun anak-anak waktu masih kecil dia belum kenal yang namanya Tuhan. Nah, yang saya maksudkan dengan keteladanan, kalau kita sebagai orang tua mendidik anak-anak kita tentang jalan-jalan yang benar, tentang kebenaran firman Tuhan, dan kemudian kita yang dikagumi, yang dilihat sebagai Tuhan, kita ini suka cari Tuhan, sekali lagi, kita ini suka cari Tuhan, maka anak-anak akan jadi penasaran. Wih, itu papa mamaku yang udah hebat, ya kan? Ternyata ada yang lebih hebat lagi loh, ya kan? Siapa ini yang lebih hebat? Kok selalu dicari oleh papa mamanya? Ternyata yang lebih hebat daripada papa mamanya adalah Tuhan. Maka itu saya tidak bosan-bosan mengajarkan kepada orang tua untuk mengingatkan kepada orang tua agar mereka mencintai Tuhan, mengandalkan Tuhan. Karena ini akan memberikan dampak yang sangat baik kepada anak-anak yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Ya, saya sungguh sangat bersukacita ya sebagai ayah dan ibu ketika mendengar anak-anak saya ini ya, kemudian mereka menyembah Tuhan, memuji Tuhan, menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Wah, itu buat saya adalah satu kesukaan, meskipun yang dipuji bukan saya, tapi yang dipuji itu adalah Tuhan. Buat saya adalah satu kesukaan ketika melihat anak-anak saya suka baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Wah, itu adalah kebanggaan. Karena saya tahu, seperti yang ditulis di dalam Mazmur pasal pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, orang yang kesukaannya firman Tuhan, dan yang merenungkannya itu siang dan malam, maka dia akan jadi orang yang berbahagia.
Dia akan jadi orang yang berhasil. Ingat, anak-anak dipercayakan kepada kita oleh Tuhan. Kita ini adalah pahlawan-pahlawannya Tuhan. Maka anak-anak itu sebagai anak panah, kalau ada di tangan kita sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, maka anak panah itu ketika dilepaskan, dia akan sampai kepada sasarannya dengan tepat. Dan rancangan Tuhan untuk setiap kita, baik kita yang sudah menikah maupun belum menikah, bahkan untuk anak-anak yang masih kecil, Tuhan punya rancangan untuk setiap kita adalah masa depan yang cerah dan penuh dengan pengharapan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, tidak ada kata terlambat buat setiap kita untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan, dan tidak ada kata terlambat buat kita untuk kita terus mendidik anak-anak kita selain dengan perkataan yang penuh dengan kasih sayang, juga dengan keteladanan dalam hidup ini. Kita nggak boleh bilang begini, ya kan? Papa atau mama ini udah telat, udah tua, ya kan? Kamu jangan tiru papa mama. Enggak, ya kan? Kita ini hidup harus menjadi teladan, ya. Kita harus berubah dari waktu ke waktu sampai kita mengalami keserupaan dengan Kristus. Demikian juga orang-orang yang ditempatkan di dalam hidup kita, di bawah kita, khususnya anak-anak kita, mereka akan melihat Kristus dari kehidupan kita masing-masing. Itu yang pertama dari Amsal pasal yang keempat, ayat 3 dan ayat yang keempat. Selanjutnya, ayat yang kelima dan ayat yang keenam berkata, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihlah dia, maka engkau akan dijaganya. Saya mau tekankan ayat yang kelima dan ayat yang keenam ini tentang pemeliharaan dan penjagaan. Ya, ternyata Bapak Ibu sekalian, hikmat, ya kita sudah belajar dari Amsal pasal yang pertama bahwa hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Yohanes pasal 1 ayat yang pertama berkata pada mulanya itu adalah firman, dan firman itu adalah Tuhan sendiri, ya. Nah, kalau kita Bapak Ibu sekalian memperoleh hikmat dan kemudian kita menjaganya sedemikian rupa sehingga jalan kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, kita bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan, maka Alkitab berkata, kita dijamin ada pemeliharaan dan ada penjagaan. Amin. Apapun boleh terjadi di atas muka bumi ini. Kitab Ibrani berkata, ya, bumi ini akan digoncangkan, ya. Dan sekali lagi akan digoncangkan, sehingga apa yang tidak dapat digoncangkan itu pasti akan tergoncangkan. Tetapi kalau kita ini, ya, menyimpan hikmat itu, berjalan tidak menyimpang daripada hikmat itu, maka ada jaminan hidup kita tidak akan tergoncangkan. Mengapa? Karena kita akan dijaga dan akan dipeliharanya sedemikian rupa. Nah, ayat yang ke-14 berkata begini, janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Mengapa kalimat ini perlu dicantumkan di dalam kitab Amsal pasal yang keempat? Karena ada kecenderungan orang-orang itu suka meniru orang lain. Ya. Dari satu survei yang baru-baru ini disampaikan,
yang membahas tentang kejatuhan hamba-hamba Tuhan, ya, para leader orang-orang Kristen. Ternyata begini Bapak Ibu sekalian, orang-orang dunia, para artis, orang-orang terkenal, mereka itu kagum dengan para leader, dengan para pendeta orang-orang Kristen. Sehingga mereka diam-diam dalam hatinya, mereka memperhatikan, mereka bilang begini, aku kepingin seperti pendeta-pendeta itu. Aku kepingin seperti para leader orang Kristen itu. Dan kemudian mereka ini, orang-orang dunia ini, juga termasuk artis, aktor terkenal, mereka kemudian mulai datang ke gereja, mulai cari Tuhan. Sementara pendeta-pendeta, ya, para leader Kristen dalam hatinya, ya kan, dalam hatinya dia lihat artis-artis, dia lihat aktor-aktor dengan gayanya, mereka diam-diam pengen niru mereka. Lo coba, ya kan? Yang nggak benar kepengen niru orang benar, yang benar kemudian pengen niru orang yang nggak benar. Kan dunia kebalik, ya kan? Akhirnya kita lihat bagaimana di New York, pendeta besar ya jatuh. Kemudian di Houston, di banyak kota-kota besar di Indonesia, bahkan di Australia. Semestinya hamba-hamba Tuhan jadi panutan. Tapi karena mereka menempuh jalan orang fasik, mereka mengikuti, meniru jalan orang seperti itu, maka kemudian mereka jatuh. Mereka berpakaian, mulai niru para artis dan aktor, ya kan? Sementara para artis dan aktor, orang-orang terkenal itu meniru mau cara berpakaian seperti pendeta yang rapi, yang sopan. Sementara pendeta kepingin niru mereka dengan mulai berpakaian-pakaian yang nggak sopan, ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ayo sebagaimana Tuhan sudah anugerahkan kepada kita hikmat, yang harus kita tempuh itu jangan jalan orang fasik. Jangan ikuti jalan mereka, tapi biarlah yang kita ikuti itu adalah jalan-jalan yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang terakhir, ayat yang ke-18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Aduh, ayat ini saya suka banget. Saya sampai hafal ayat yang ke-18 ini. Dan ini juga menjadi salah satu ayat favorit di mana saya pakai untuk menjadi bahan doa buat jemaat Tuhan, buat Bapak Ibu sekalian, maupun buat keluarga saya. Saya selalu bilang begini, Tuhan, ya, biarlah jemaat Tuhan ini, biarlah anak-anak Tuhan, biarlah keluargaku di BMC New York ini, jalan hidupnya seperti cahaya fajar pada pagi hari, yang semakin terang hingga rembang tengah hari. Bapak Ibu, kalau kita lihat pagi hari, ya kan, matahari sudah terang. Kemudian jamnya tambah terang, dan jam 12 siang itu terang-terangnya matahari, ya kan? Nah, Alkitab bilang jalan hidup kita, orang-orang benar, orang-orang yang cinta akan Tuhan, yang hidupnya berpegangan kepada firman Tuhan, itu akan seperti itu. Bahasa lainnya, naik, naik, dan naik. Jadi kepala, bukan jadi ekor. Itu adalah kehendak dan rencana Tuhan. Maka itu ayat yang ke-18 dari Amsal pasal 4 ini berkata tentang orang yang benar, ya. Jadi orangnya ini yang harus jadi benar. Dan kita nggak bisa benar dengan kemampuan kita sendiri, dengan pikiran sendiri. Maka itu ada firman Tuhan, ada Yesus Tuhan, ada Roh Kudus untuk menolong kita agar kita yang nggak ngerti tentang bagaimana hidup jadi orang benar, melalui pribadi yang istimewa Tuhan sendiri, itu yang akan menuntun kita jadi orang yang benar.
Maka itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita hari ini melalui kebenaran firman Tuhan, mungkin kita masih suka menyerong ke kiri dan ke kanan. Ayo mulai kembali, ya, mulai kembali dicocokkan dengan firman Tuhan. Semua yang nggak cocok, ya ditinggalkan. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, jangan tiru jalan orang fasik. Jangan tiru jalan orang berdosa, meskipun kelihatannya mereka itu berhasil, mereka itu senang, tapi semuanya itu cuman sementara. Yang kelihatan senang itu kan cuman penampilan lahiriahnya, tapi dalam hatinya kita nggak tahu, Bapak Ibu sekalian, ya kan? Tetapi kalau kita hidupnya takut akan Tuhan, kita senang secara lahiriah, dan kita juga akan senang secara manusia batiniah. Ya, hari ini kita sudah belajar beberapa hikmat dari Amsal pasal yang keempat. Yang pertama, hidup kita harus menjadi teladan buat anak-anak kita, buat keluarga kita, buat lingkungan di mana Tuhan tempatkan kita. Yang kedua, kalau kita berpegang kepada hikmat, kita akan dipelihara dan dijaga. Dan yang ketiga, jangan tiru jalan orang berdosa. Dan yang keempat, percayalah akan firman Tuhan, bahwa jalan hidup kita akan terus naik, naik, dan naik. Asal kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan dari kepada kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang Tuhan sudah panggil, yang Tuhan sudah pilih. Kami percaya jalan hidup setiap kami pasti akan seperti cahaya fajar pada pagi hari yang semakin terang hingga rembang tengah hari. Roh Kudus, Engkau yang menolong dan memberikan kemampuan kepada kami untuk kami terus berpegang kepada hikmat dan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.